Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam ibadah online malam hari ini. Kita mau mengucap syukur karena kebaikan Tuhan yang tidak ada henti-hentinya dalam hidup kita. Kita mau rasakan betapa kasih dan karunia-Nya, penyertaan-Nya yang senantiasa menyertai kita sampai dengan saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Penyertaan-Mu yang senantiasa Tuhan baru dalam hidup kami. Engkau sungguh Allah yang setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau naikkan syukur kami Tuhan pada malam hari ini. Mari Tuhan sucikan, kuduskan setiap kami Tuhan. Beri hati kami Tuhan untuk boleh menyembah dan memuliakan Engkau lebih lagi. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur lebih lagi. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidup.
bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari kita mau bersyukur lebih lagi. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Engkau Allah yang layak kami sembah. Ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh Allah yang sangat amat baik bagi kami Tuhan. Kami mau bersyukur lebih lagi Tuhan. Kami mau bersuka cita di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menaikkan pujian kami lebih lagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Hari lepas hari Tuhan Yesus selalu menjaga kita seperti biji matanya. Tidak pernah luput dari penglihatan Tuhan. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memelihara hidup kita. Bahkan kalau sampai hari ini kita masih sehat, kita masih bisa memuji memuliakan Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kita mau katakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Mari kita tepuk tangan. Kita mau naikkan pujian ini. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya, Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. betapa baiknya, Betapa baiknya Engkau
kita sudah katakan Tuhan Yesus baik, teramat baik bahkan dalam hidup kita. Tidak ada satu orang pun yang dapat menandingi baiknya Tuhan. Hari ini, kemarin bahkan sampai selama-lamanya, kasih-Nya tidak akan pernah berubah. Walaupun bumi berlalu, walaupun gunung bergoncang, tapi kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya. Kita mau angkat pujian, biar bumi akan berlalu. Bapak Ibu boleh goyang kiri kanan. Kita mau lebih lagi bersukacita memuji Tuhan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus, Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. biar bumi akan berlalu, Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Ya la 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 la, saya cinta Yesus. Ya la 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 la, Yesus cinta saya. Ya la 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 la, saya cinta Yesus. Ya la 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 la, Yesus cinta saya. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena kasih-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setia-Mu padaku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena kasih setia-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setia-Mu padaku. Ya la 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 la, saya cinta Yesus. Ya la 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 la, Yesus cinta saya. Ya la 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 la, saya cinta Yesus. Ya la 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 la, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Amin. Tuhan Yesus mengasihi kita semua, amin. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus selalu setia. Tuhan Yesus selalu tidak pernah meninggalkan kita walau sedetik pun. Kini saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau minta hikmat yang dari Tuhan. Tuhan Yesus ajarkan kami setiap hari Tuhan untuk boleh menghitung hari-hari kami Tuhan. Agar kami boleh memperoleh hati-Mu, hati yang penuh dengan kebijaksanaan Tuhan. Kami boleh Tuhan melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Roh-Mu boleh selalu ada di dalam hidup kami Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita mau katakan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami boleh memperoleh hati yang bijaksana. Ajar kami Tuhan
menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, Ajar kami Bapa, hidup di dalam jalan-Mu, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. ajar kami Tuhan, Ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. ajar kami Bapa, Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. mulialah nama-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu, Pimpin kami Tuhan, pimpin kami di setiap waktu. setiap-Mu, Besar setiamu Tuhan, aku
Shalom Bapak Ibu sekalian, apa kabar semua? Puji Tuhan kita pada hari ini boleh beribadah kembali bersama dengan keluarga kita. Walaupun di rumah secara online, tapi kita percaya bahwa Allah hadir bersama dengan kita. Dan pada saat hari ini mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita belajar kembali akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita melalui firman-Nya. Mari sama-sama kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa untuk firman Tuhan. Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada hari ini kami boleh beribadah kembali kepadamu dan kami telah memuji menyembah Engkau Tuhan. Saatnya kami mendengar segala firman-Mu yang akan Engkau sampaikan bagi kami. Hendaknya Tuhan kami boleh belajar taat kepadamu, mendengarkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu Tuhan. Sehingga kehidupan kami semakin berkenan di hadapan Engkau. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Berfirmanlah atas kami Bapa. Dan kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama renungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat 36. Yohanes 3 ayat yang ke-36 yang berkata demikian. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Bapak Ibu sekalian, renungan firman Tuhan pada hari ini saya berikan tema taat pada Kristus. Taat pada Kristus. Dari pembacaan ayat dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 36 dikatakan di atas, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Kata tidak taat di dalam ayat ini, Bapak Ibu sekalian, berasal dari kata Yunani, yaitu apeteo. Apeteo yang artinya tidak mau tunduk atau tidak beriman. Tidak mau tunduk atau tidak beriman, ya. Dan di dalam Alkitab berbahasa Inggris versi NIV artinya menolak Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi bila kita bahasakan kembali ayat daripada Yohanes 3 ayat 36 di sini, ya dapat dikatakan seperti demikian. Barang siapa percaya kepada anak, ia akan beroleh kehidupan yang kekal. Tetapi barang siapa tidak mau tunduk kepada anak, tidak beriman kembali kepadanya, ya bahkan menolak daripada Allah sendiri, maka ia tidak akan melihat hidup. Hidup apa? Hidup yang kekal, Bapak Ibu saudara sekalian. Nah, orang-orang yang tidak mau tunduk, tidak beriman kepada Tuhan kembali dan menolak Tuhan bahkan, maka ia akan mendapatkan murka Allah. Murka Allah tetap ada pada hidupnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya dalam pasal ini merupakan sebuah kisah ya percakapan Yesus dengan Nikodemus. Di sana kita temui bahwa ketika ya mereka bercakap-cakap tentang bagaimana orang dapat melihat kerajaan Allah, maka di ayat ini sebenarnya mengandung dua alternatif Bapak Ibu saudara sekalian. Bila kita ingin melihat kerajaan Allah, artinya bila kita kelak ingin masuk dalam kerajaan Allah dan hidup bersama Allah untuk selama-lamanya. Kehidupan yang kekal, ya kehidupan yang kita nanti-nantikan, kehidupan yang kita pupuk dari sekarang, supaya kelak kita masuk dan berbahagia bersama dengan Allah Bapa di surga. Dua alternatif caranya, ya, yaitu taat atau tidak taat. Kalau mau masuk kerajaan surga, ya kita harus taat pada Kristus. Tetapi kalau kita tidak taat, maka sebaliknya. Murka Allah lah yang kita terima, Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh sebab itu, pilihan ada di tangan kita. Sedari sekarang, ya, mumpung masih ada waktu nih Bapak Ibu sekalian, pilih yang mana? Kalau engkau tetap ingin masuk dalam kerajaan Allah, maka pilihlah taat. Tetapi bila sebaliknya, engkau masih menunjukkan kehidupan yang tidak taat, tidak mau tunduk pada Allah,
ya, tidak beriman kembali pada Yesus, melainkan beriman kepada yang lain, ya, pindah keyakinan, pindah imanmu, ya, dan bahkan menolak lagi ajaran Tuhan, menolak lagi kebenaran firman Tuhan, sudah dipastikan tempatmu bukan di kerajaan Allah. Ya. Nah, jadi pilihan ada di tangan kita masing-masing saat ini, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, ya, taat berarti percaya, beriman dan tunduk. Percaya, beriman dan tunduk, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah rumus atau kunci ketika kita ingin masuk dalam kerajaan Allah nanti. Ya, memiliki kehidupan yang kekal. Karena itu Yesus memperingati atau menasihati Nikodemus, ya. Kalau engkau mau mendapatkan kehidupan yang kekal, maka taatlah kepadanya. Nah, seperti tadi yang kita sudah lihat, ya, taat itu artinya 1 percaya, 2 beriman, dan 3 adalah tunduk. Mari kita lihat satu persatu, Bapak Ibu sekalian, ya. Unsur taat yang pertama yaitu percaya. Nah, kata percaya dalam bahasa Yunani-nya artinya adalah percaya bahwa melalui dia, ya, kita akan sampai kepada Bapa. Pisteo, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, siapa yang kita percaya? Percayalah hanya kepada Kristus. Ya, percayalah kepada Kristus saja. Kalau engkau melakukan itu, maka engkau dikatakan taat kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat di dalam Yohanes 3 ayat 18, ya. Yohanes 3 ayat 18 berkata, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Kembali di sini dijelaskan lebih dalam lagi. Ya, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi sebaliknya, jika ia tidak percaya, maka ia telah berada di bawah hukuman. Ya, semenjak sekarang, ketika kita tidak lagi percaya kepada Tuhan, maka semenjak sekarang juga kita dikatakan kita telah berada di bawah hukuman. Bukan nanti-nanti, bukan semenjak nanti kita bertemu dengan Yesus lalu Tuhan menghakimi kita. Tetapi mulai dari sekarang kita telah berada di bawah hukuman kalau kita tidak lagi percaya kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian, percaya dalam ayat ini mengacu kepada komitmen kita. Mari kita terus percaya kepada Tuhan. Ya, sekali Yesus tetap Yesus, amin. Sekali Tuhan kita percaya pada Tuhan, tetap dialah yang akan menjadi juru selamat kita untuk selama-lamanya. Sebab itu jangan sampai kepercayaan kita berpaling kepada yang lain. Bapak Ibu sekalian, mari kita renung-renungkan saat-saat ini kita percaya kepada siapa. Ya, kalau kita dalam keadaan yang sulit, kita mengalami masalah demi masalah, kita mengalami sesuatu yang berat, pergumulan yang berat, yang mungkin belum kita ketemukan, ya, jalan keluarnya. Masihkah kita percaya kepada Tuhan? Masihkah kita percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita? Masihkah kita percaya bahwa dialah yang akan dapat menyelamatkan kita dan menolong kita? Banyak orang yang sekarang kepercayaannya sudah mulai pudar, Bapak Ibu sekalian. Di masa pandemi ini, ya, bertubi-tubi mungkin mengalami masalah demi masalah. Tetapi akhirnya kepercayaannya mulai luntur, Bapak Ibu sekalian. Benarkah Tuhan ada dalam kehidupan saya? Benarkah Tuhan masih memimpin kehidupan saya? Kenapa kok berat sekali Tuhan izinkan kehidupan saya seperti ini? Terkadang iman kita lemah, kepercayaan kita menjadi goyah, Bapak Ibu sekalian. Ini benar nggak kalau saya percaya pada Tuhan Yesus terus? Ya, tetapi kok lama-kelamaan hidup saya tidak menjadi baik, malah bertubi-tubi masalah datang. Percaya pada Tuhan artinya, ya, kita tetap mempercayakan kehidupan kita. Kita tetap percaya bahwa Dia adalah penyelamat kita, juru selamat kita. Mau apapun keadaan kita, fokus kita adalah pada Tuhan, bukan pada masalah kita. Amin, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau kita punya prinsip demikian, maka kepercayaan kita tidak akan luntur. Tidak semestinya kepercayaan kita akan goyah dalam Tuhan.
Ya, percaya saja, maka kita akan selamat. Amin, Bapak Ibu sekalian. Ya, percaya saja suatu saat Tuhan akan menolong kita, membukakan jalannya. Semua indah pada waktunya. Amin. Jangan menjadi goyah atau luntur kepercayaanmu pada Tuhan. Tunggulah tepat pada waktunya, Dia akan menolong padamu. Dia akan datang kepadamu, memberikan yang terbaik. Rancangan yang terbaik. Amin, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita tetap percaya kepadanya, maka kita akan selamat dan memperoleh kehidupan yang kekal. Sekali lagi, mari jangan goyah kepercayaanmu pada Tuhan, supaya kita tidak lagi menerima hukuman dan kita tetap bisa bersama Bapa sampai selama-lamanya. Nah, taat yang kedua Bapak Ibu sekalian mengandung ya kata beriman. Beriman dalam bahasa Yunani itu pistis, artinya keyakinan, kesetiaan. Beriman artinya kita yakin bahwa Dialah penyelamat kita. Dan kedua, kita tetap setia kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Dalam Efesus 2 ayat 8-9, mari kita baca bersama. Efesus 2 ayat 8-9 dikatakan, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, ya, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa keselamatan itu terjadi bila kita tetap memiliki iman pada Kristus. Dengan demikian, bila kita tetap memiliki keyakinan, ya, dan kesetiaan pada Kristus sampai akhir hayat kita, sampai nanti Dia panggil pulang kita tetap beriman dan kita tetap setia kepada Yesus, maka kita akan selamat dan memperoleh hidup yang kekal, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, kalau kita sampai hari ini masih ada dalam keadaan yang baik, kita masih boleh hidup dengan baik. Ya, itu bukan karena pekerjaanmu, bukan karena hasil usahamu. Ada orang yang seperti tidak meyakini bahwa Tuhan itu ada dalam hidupnya. Ya, saya ini ada sampai sekarang karena saya jaga kesehatan saya, karena saya menjalankan protokol kesehatan, karena saya rajin pakai masker, saya rajin minum vitamin, saya rajin berolahraga, ya, saya jaga jarak dengan orang lain, saya sering cuci tangan dan lain sebagainya, ya, saya bekerja dengan baik, ya, saya menjaga kehidupan saya dengan sebaik mungkin. Tapi kata Tuhan, no, Bapak Ibu sekalian, kehidupanmu saat ini, ya, Tuhan karuniakan, ya, keselamatan saat ini yang sudah engkau terima, bukan hasil dari usahamu, bukan hasil dari pekerjaanmu, tetapi karunia Allah. Semua karena kasih karunia, ya, semua karena imanmu kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh memegahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, kehidupan kita saat ini baik, kehidupan kita saat ini berkelimpahan harta, uang, pekerjaannya masih luar biasa, diberkati Tuhan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kita memegahkan diri di atas usaha kita, di atas pekerjaan kita, hari ini kita bisa baik, tetapi besok kita tidak tahu bagaimana kehidupan kita. Ya, hari ini engkau berkata, aku sehat, tetapi bisa saja besok kita positif terkena COVID-19. Ya, hari ini engkau keberkatan, tetapi bisa saja berubah berkatmu besok. Sekejap bisa lenyap. Kalau engkau tidak taat lagi kepada Tuhan, kalau imanmu goyah, kalau imanmu disertai oleh duniawi, kedagingan kita dalam dunia ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, mari kita evaluasi diri. Masihkah kita tetap yakin di dalam Dia? Kita terus akan hidup dengan baik dan memperoleh kehidupan yang kekal. Masihkah kita saat ini setia menjalankan semua perintah Tuhan? Masihkah selama ini kita setia mencari Tuhan?
Masihkah selama ini kita setia, sungguh-sungguh menjalankan semua perintah Tuhan? Itu taat, Bapak Ibu sekalian. Itu artinya taat. Ya. Bapak Ibu sekalian, kita mau cari apa dalam dunia ini? Cari bahagia. Bahagia yang seperti apa? Tidak ada bandingannya bahagia di dalam dunia ini dengan kebahagiaan yang kekal di kerajaan surga. Engkau mau cari bahagia seperti apa, Bapak Ibu sekalian? Ya, ketika engkau memiliki gaji yang besar, ketika engkau bisa memiliki rumah yang besar, memiliki banyak kendaraan, ya, ketika engkau bisa membeli apa saja, ya, ketika engkau bisa dipuji-puji oleh teman, kerabat kita karena engkau memiliki segalanya, itu bahagia dalam dunia yang fana, Bapak Ibu Saudara sekalian. Carilah kebahagiaan yang sejati. Tunjukkan dengan kesetiaanmu, tunjukkan dengan imanmu dalam Tuhan, tunjukkan dengan kepercayaanmu kepada Tuhan. Maka dikatakan engkau akan memperoleh kebahagiaan yang sejati di dalam surga bersama dengan Allah Bapa kelak. Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat diri kita masing-masing. Bagaimanakah ketaatanmu pada Kristus? Yang terakhir, unsur taat adalah tunduk. Tunduk pada Kristus. Tunduk artinya kita patuh dan siap melakukan segala perintah Allah. Ya, bagaikan seorang prajurit, Bapak Ibu sekalian, ketika dia diperintahkan apa saja oleh komandannya, ya, kepala pasukannya, maka dia akan mengatakan siap. Ya, mau diutus kemana saja, diutus berperang, diutus ke medan perang yang sulit, ya, ke hutan-hutan, ke gunung-gunung, ke padang belantara, kemana saja dia diutus untuk berperang, maka dia akan katakan siap. Disuruh melakukan tugas apa saja dikatakan siap. Betul Bapak Ibu Saudara? Ya. Nah, mari kita tunduk, ya, kita patuh kepada segala perintah Allah. Walaupun banyak mengandung resiko, walaupun kita tahu sebenarnya itu berat, ya. Seperti ketika Yesus menjalankan misi keselamatan bagi manusia. Ya, dia sempat mengatakan kepada Allah Bapa, ya, di Taman Getsemani, ya, di dalam Matius 26 ayat 39, kalau Bapak Ibu bisa buka dan kita baca, ia mengatakan demikian, ya Bapakku, jika sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Bapak Ibu sekalian, Yesus tahu saat itu jalannya akan menjadi tidak mudah. Ya, ketika dia berdoa sambil seperti mencucurkan air mata, sambil mencucurkan keringat bagaikan darah. Artinya apa? Dia takut, artinya dia cemas, artinya dia terbayang-bayang kesulitan yang akan dia alami setelah dia berdoa itu. Tetapi akhirnya dia berkata, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Di sini terjadi penundukan diri kepada perintah Bapaknya. Di sini dia menunjukkan ketaatan kepada Bapaknya. Walaupun nanti jalan yang akan dialami begitu berat, dia sampai mengalami penganiayaan, dia sampai mengalami mengorbankan nyawanya di atas kayu salib. Dia sudah tahu bayangan apa yang akan terjadi menimpa dirinya. Tetapi dia tetap berkata, siap Bapa, jadilah seperti yang Engkau kehendaki. Dia tunjukkan ketaatannya hingga mati. Dia tunjukkan ketaatannya di atas kayu salib demi menebus keselamatan kita sekalian. Amin Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita meneladani ketaatan daripada Yesus. Kita meneladani ketaatan daripada Yesus yang sungguh mengorbankan nyawanya hingga akhir. Dia benar-benar menunjukkan itu, ya Bapak Ibu sekalian, sampai mengorbankan nyawanya. Bila kita memiliki semua unsur di atas, ya,
bila kita belajar untuk percaya terus pada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, bila kita punya komitmen seumur hidup, sekali Yesus tetap Yesus. Lalu yang kedua, kita tetap beriman kepada Allah. Ya, beriman artinya kita yakin Dia Juru Selamat kita. Beriman artinya kita setia sampai akhir. Ya. Lalu kita tunduk kepada Allah. Kita tunjukkan rasa patuh kita, rasa hormat kita dengan mengatakan, siap Tuhan, aku siap melakukan segala perintah-Mu. Seperti yang Yesus lakukan. Maka dikatakan kita telah memiliki ketaatan kepada Kristus. Filipi 2 ayat 8. Ya, dalam Filipi 2 ayat 8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tidak mudah menjalani ketaatan yang seperti demikian. Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Milikilah karakter Kristus, yaitu taat. Taat ini adalah salah satu karakter daripada Kristus. Kalau kita diciptakan serupa dan segambar dengan Kristus, maka sebenarnya ketaatan ini harusnya ada dalam kehidupan kita. Harusnya ketaatan ini kita miliki sampai akhir hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Mengapa Tuhan menghendaki kita taat sampai kita mengakhiri hidup kita? Supaya kelak kita memperoleh kehidupan yang kekal. Supaya kita kelak mendapatkan kebahagiaan yang kekal. Supaya kelak kita sampai kepada Bapa di surga. Amin. Dan tidak binasa. Tidak dihukum. Ya. Tidak mendapatkan murka Allah. Mari Bapak Ibu sekalian, putuskanlah dari sekarang. Maukah engkau tetap taat sampai akhir hidupmu? Silahkan tentukan pilihanmu supaya engkau betul-betul mendapatkan kebahagiaan yang sejati, mendapatkan berkat daripada Allah Bapa, yaitu kehidupan yang kekal. Saya tidak memanjangkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Tetapi mari kita evaluasi diri. Dengan situasi kondisi kita saat ini. Dengan segala pergumulan-pergumulan kita. Dan dengan segala keberadaan kita, baik diberkati ataupun ya kita masih membutuhkan berkat Tuhan. Kita masih menantikan mujizat daripada Tuhan. Dapatkah engkau menunjukkan ketaatanmu kepada Tuhan? Sebab karakter demikian yang Tuhan ingin kita miliki. Mari Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita renungkan firman Tuhan. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh kehidupan yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Selamat merenungkan firman Tuhan, selamat menentukan pilihanmu, dan selamat memperbaiki ketaatanmu di hadapan Tuhan. Jika engkau ingin memperoleh kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memperingatkan kami pada hari ini Tuhan. Agar kami boleh tetap taat kepadamu. Kami boleh tetap percaya kepadamu Tuhan. Kami boleh tetap beriman kepadamu. Kami punya komitmen, kami punya kesetiaan Tuhan. Kami punya keyakinan penuh. Sekali Yesus tetap Yesus. Tidak ada penyelamat yang lain Tuhan. Tidak ada penolong yang lain Tuhan. Mari Bapa, Engkau mau Tuhan bantu kami, Engkau mau kuatkan kami Tuhan supaya kami boleh menjalankan setiap perintah-Mu. Kami patuh Tuhan kepada segala perintah-Mu. Seperti seorang prajurit Tuhan yang mengatakan siap Tuhan senantiasa akan perintah daripada komandannya. Demikian kami juga Tuhan. Kami harus bisa berkata siap akan segala perintah-Mu. Kami lakukan segala perintah-Mu siang dan malam. Kami melakukan perintah-Mu Tuhan supaya kami boleh memperoleh kehidupan yang kekal.
Oh Tuhan, kuatkan teguhkan iman kami. Ampuni kalau kami Tuhan terkadang memegahkan diri kami. Kalau apa yang kami punya itu karena hasil usaha dan pekerjaan kami. Sadarkan kami Tuhan, itu semua karena kasih karunia-Mu saja. Bukan karena usaha kegagahan kami Tuhan. Karena itu Tuhan, kembalikan ketaatan kami Bapa. Kami mau kembali taat kepadamu Tuhan. Kuatkan kami supaya kami boleh menjalankan semua perintah-Mu. Seberat apapun, sesulit apapun keadaan dan masalah kami. Kami tidak fokus kepada masalah kami, tetapi kami tetap fokus Tuhan berlari-lari kepadamu, taat sampai akhir hidup kami. Agar kami mendapatkan mahkota kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Roh Kudus, Engkau menuntun hati kami. Roh Kudus, Engkau yang menjamah hati kami. Supaya kami boleh melembutkan hati kami dan kembali taat dan patuh kepada Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau sungguh baik, Tuhan telah memberikan peringatan bagi kami pada saat ini Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi hamba-hamba-Mu yang setia dan taat. Terima kasih Kau berkati semua, oh Tuhan, jemaat-Mu sudah mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Biarlah menjadi rema bagi kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan Engkau tanamkan firman ini dalam hati kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Amin, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bagaimana? Semua merasa diberkati oleh firman Tuhan pada malam hari ini? Biarlah kita semua mau menjadi pelaku-pelaku firman. Dan tiba saatnya kita mau memberikan ucapan syukur kita. Kita memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur kita. Bapak Ibu sekalian boleh mentransfernya ke rekening yang tertera di layar kaca. Dan biarlah kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau berdoa, mau bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu, untuk firman-Mu Tuhan yang Kau berikan pada malam hari ini. Engkau yang memberkati Tuhan, Ibu Gembala kami, biarlah Tuhan Yesus yang akan selalu memberikan kami kekuatan untuk kami boleh melakukan setiap kehendak-Mu di dalam hidup kami. Tiba saatnya kami akan memberikan ucapan syukur kami Tuhan, persembahan kami Tuhan Yesus. Kiranya biarlah kami semua boleh memberi dengan hati yang penuh sukacita, dan Engkau yang akan memelihara kehidupan kami Tuhan. Apapun yang kami usahakan, apapun yang kami kerjakan, kami percaya Engkau yang memberkatinya. Haleluya, amin. Setia-setialah. Biarlah kita semua boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Kita mau taat, kita mau setia sampai dengan kesudahan. Setia-setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah balasanmu? Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setialah sampai mati. Setia-setialah, setialah sampai mati. Kita mau jadi seperti Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setialah sampai mati. Setia-setialah, setialah sampai mati. Setia-setialah. Setia-setialah, setialah sampai mati. Mari Bapak Ibu sekalian,
Kita mau akhiri ibadah kita pada malam hari ini dan kita akan terima berkat daripada Tuhan. Mari kita semua sama-sama bangkit berdiri dan kita mau angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan dan mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau dengan berkat daripada Allah Bapa, tuntunan daripada kasih Tuhan Yesus, dan Roh Kudus selalu menyertai kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Kelak Tuhan datang kedua kali menjemput kita sekalian. Maranatha, haleluya. Mari semua yang percaya katakan, amin, puji Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian.